Hai Sobat Baca, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Kakak Mimin akan bercerita dari salah satu koleksi buku Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat yang berjudul 15 Cerita Ajaib dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang diangkat dari Al-Quran seperti tentang Nabi, orang soleh, dan lain-lain. Kali ini Mimin bacakan yaitu tentang Nabi Zulkarnain Yajuj-Majuj bagian kedua. Kita simak bersama yuk. Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke arah matahari terbit, yaitu arah timur. Di sepanjang perjalanan dia banyak menemukan berbagai negeri yang tidak mau tunduk pada aturan tauhid. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, Zulkarnain tentu memiliki misi, yaitu mengajak manusia agar hidup sesuai dengan aturan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Karena hanya hidup dengan aturan Allah, maka manusia akan mencapai kebahagiaan dan ketentraman. Zulkarnain kemudian melanjutkan perjalanannya cukup jauh. Sampailah dia di sebuah negeri gersang dan berbatu. Tanah Hindustan. Di situ tinggal penduduk yang hidup primitif. Mereka belum menggunakan pakaian layak dan tinggalnya pun masih di gua-gua. Zulkarnain mengumpulkan mereka, lalu mengajarkan cara hidup sebagai manusia beradab, yang memiliki sopan santun, menggunakan bahasa yang baik, dan berbagai keterampilan. Setelah berhasil membentuk masyarakat yang hidupnya teratur, beliau pun melanjutkan perjalanannya kembali. Kali ini beliau mengarahkan perjalanannya ke arah utara, ke sebuah negeri di sebuah yang disebut Kaukasus di wilayah Armenia dan Azerbaijan. Di sana Zulkarnain bertemu kaum yang berbicara dengan bahasa yang sangat sulit dimengerti. Mereka menjelaskan dengan bahasa isyarat kepada Zulkarnain. Mereka berkata bahwa mereka hidup dalam ketakutan. Hidup mereka selalu diliputi kekhawatiran akan ancaman bangsa Yajuj-Majuj yang kerap datang tiba-tiba dari celah-celah kedua gunung. Selama ini bangsa Yajuj-Majuj selalu mengganggu kehidupan mereka. Harta benda, hasil panen, dan hasil usaha mereka rebut tanpa sisa. Para penduduk melakukan perlawanan kepada bangsa Yajuj-Majuj, namun karena mereka sangat kuat, mereka tidak bisa melawan. Oleh karenanya, kedatangan Zulkarnain dan tentaranya disambut gembira oleh para penduduk. Kekuatan bala tentara dan kebijaksanaan Zulkarnain memang sudah terdengar ke berbagai negeri. Begitu pula ke negeri yang didatangi saat ini. Para penduduk pun berjanji akan memberikan bayaran yang setimpal jika Zulkarnain dapat membuat dinding pelindung yang bisa menghalangi masuknya bangsa Yajuj dan Majuj ke negeri mereka. Wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj-Majuj itu berbuat zolim di muka bumi. Maka bolehkah kami membayar imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, ujar beliau. Zulkarnain menolak imbalan yang ditawarkan penduduk. Baginya, harta kekayaan dan kekuasaan yang diberikan Allah sudah lebih dari cukup. Zulkarnain hanya minta bahan-bahan bangunan untuk membuat benteng dan bantuan tenaga untuk para penduduk. Dimulailah pembangunan benteng besi yang memanjang dari satu gunung ke gunung lainnya. Mulanya, Zulkarnain menyusun potongan-potongan besi di antara kedua gunung hingga potongan besi itu sejajar dengan kedua gunung. Setelah itu, dia menyuruh orang mencairkan tembaga dengan api yang sangat panas. Lalu,
Tembaga cair itu dikucurkan ke besi-besi sehingga melapisi dan merekat besi-besi tersebut menjadi benteng yang sangat kokoh, tidak mudah dilobangi dan dirobohkan. Sejak saat itu, bangsa Yajuj-Majuj tidak bisa mengganggu para penduduk lagi. Benteng yang telah dibuat Zulkarnain sangat tinggi sehingga tidak bisa didaki. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menghancurkannya. Dan janji Tuhanku itu benar, kata Zulkarnain. Ucapan Zulkarnain itu mengisyaratkan bahwa suatu saat, atas perintah Allah, benteng tersebut akan hancur dan bangsa Yajuj-Majuj akan kembali merajalela di muka bumi. Hal ini pun pernah diungkapkan beratus-ratus tahun kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari beliau bangun tidur dengan wajah yang kemerahan. Tiada Tuhan selain Allah. Apakah perilaku bangsa Arab amat buruk? Sehingga telah dekat waktu bagi dinding penahan Yajuj-Majuj terbuka kembali. Sabda Rasulullah. Kemudian beliau mendekatkan salah satu jari tangannya dengan jari di sampingnya. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Sedangkan di antara kita masih ada orang-orang yang soleh, tanya Zainab istri beliau. Ya, jika dosa dan kesoliman telah luas merajalela, jawab Rasulullah. Jadi, kita yang hidup pada masa sekarang mesti berhati-hati. Karena seperti yang telah diucapkan Rasulullah, ketika manusia telah banyak berbuat dosa dan perbuatan zolim, sudah menjadi biasa, maka Allah akan meratakan benteng itu. Sehingga Yajuj-Majuj mampu membinasakan kita meskipun di antara kita masih ada orang-orang yang soleh. Dan janji Allah itu pasti benar. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96-97. Yang berbunyi, hingga apabila tembok Yajuj-Majuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar hari kebangkitan telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Dari ayat di atas kita bisa mengetahui bahwa dinding Yajuj dan Majuj dibuka itu untuk menunjukkan tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Demikian sobat kisah hari ini. Kalau masih penasaran, kita lanjut minggu depan ya. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.